Saya mau beri pertanyaan begini kepada saudara. Secara fakta, menghadapi manusia dengan menghadapi binatang itu mana lebih gampang? Jangan tersinggung dulu saya ngomongin. Ayo, secara fakta menghadapi orang dengan menghadapi binatang itu mana lebih gampang? Ayo jawab, gak usah ragu-ragu. Wih, pintar semua kalau begitu. Iya, binatang singa gampang juga dihadapi singa toh. Berapa kali kita melihat itu. Oke, yang kedua, menurut saudara, manusia dengan binatang mana yang hidupnya itu lebih sehat? Ayo. Oke, kalau saudara belum bisa jawab, saya ajak saudara berpikir begini. Sampai hari ini kita tidak pernah melihat ada binatang itu makan itu mesti dicuci dulu, direbus dulu, dan gak ada yang mencret. Kita ini makan hati-hati mencret juga. Oke, mereka kehujanan, kepanasan, gak punya atap, gak punya selimut, gak pernah masuk angin. Kita ini punya rumah, punya atap, punya jaket, masih masuk angin juga. Banyak hal yang beda. Yang ketiga, menurut saudara, binatang atau manusia yang lebih pintar? Jangan tersinggung lagi, ini kelihatan wajahnya wajah marah. Saya tanya begini. Ini fakta dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menemukan di bagian mana yang sebetulnya Tuhan berikan sesuatu yang indah kepada kita, cuma kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Siapa lebih pintar? Kita atau mereka? Dalam hal apa saudara berkata manusia lebih pintar? Saya beri contoh satu. Saya tuh masih kecil, senang binatang. Tadi waktu dijemput Pak Parlin, terus saya baru tahu kalau anaknya ambil dokter hewan. Saya tanya kenapa? Karena dari kecil dia sayang binatang. Saya dari kecil itu tinggal di desa. Saya sayang binatang. Waktu itu kalau saya ketemu binatang apa, sampai sekarang saya ini kalau melihat ada orang tua ngelihat lebah terbang atau apa, terus injak aja. Anaknya suruh gitu, saya marah betul. Jangan membiasakan anak kecil suruh jadi pembunuh. Bapak ibunya itu kejam betul. Melihat apa, bunuh aja. Jangan. Termasuk ada ular pun jangan dibunuh. Usir dia pergi. Kalau perlu dimakan. Lo serius? Kalau saya lihat muka saudara kok nggak setuju? Jangan. Kita tidak pernah bisa buat kehidupan. Saudara cuma bisa cetak buku, tapi nggak bisa buat binatang. Ngerti istilah itu? Nah, mereka itu sangat luar biasa dibanding kita. Contoh, ini waktu saya masih kecil saya suka perhatikan. Kalau saudara melihat sarang burung, ya sarang burung itu, jangan dianggap itu hal yang biasa. Coba dengan tangan kita saja, bisa nggak kita buat sarang burung? Walaupun kita berkata itu jelek. Nah, kalau dengan tangan kita nggak bisa, burung itu nggak pakai tangan, cuma pakai paruhnya saja. Nah, mau coba silakan, ikat tangan kita ke belakang, pakai mulut kita cari rumput kering apa kering buat sarang itu. Dan yang lebih luar biasa lagi, siapa yang sering perhatikan? Waktu burung itu ambil ranting atau daun kering pertama, kalau istilah kita manusia jadi fondasinya. Pernahkah saudara memperhatikan ada nggak burung lain sebagai teman yang megang satu itu dulu jaga di atas? Coba jawab ini. Ada tidak? Tidak ada. Berarti berkali-kali dia harus jatuh. Entah sampai berapa kali baru apa yang diletakkan itu bisa tetap di situ. Nah, yang lebih luar biasa lagi, pernahkah saudara menghitung berapa persen sarang burung itu, walaupun sudah nggak dipakai, itu jatuh ke tanah tanpa diikat, tanpa fondasi? Ngerti pertanyaannya? Berapa kali kita melihat pohon kering, mungkin mati atau tidak, kita tidak tahu. Nah, yang saya kagum saudara, begitu melihat pohon-pohon sudah kering, yang saya mau tanya begini kepada saudara, seringkah saudara melihat di pohon-pohon sudah kering itu ada sarang-sarang burung masih tertinggal? Betul tidak? Nah, yang saya kagumi adalah mereka nggak pernah ngikat sarang burung itu. Ada angin, ada badai, kita tidak melihat. Mereka tidak ada yang jatuh sarangnya itu, saudara. Itu kan luar biasa. Berapa banyak rumah-rumah hebat dibangun, kena banjir sedikit roboh sudah. Sarang burung itu tidak. Dan itu mengagumkan sekali.
Nah, yang lebih hebatnya lagi, saudara, saya tanya kepada saudara begini. Jadi buat sarang burung itu susah atau gampang? Ayo jawablah kok ragu-ragu. Susah. Tapi, nah yang klimaksnya waktu saya neliti burung ini, binatang ini, begini, saya sempat iri hati pada mereka. Kenapa iri hati? Dengarkan. Begitu susahnya mereka buat sarang burung itu, ternyata tidak ada burung yang pakai sarangnya untuk kedua kali. Jawab ya atau tidak? Tidak ada burung yang pakai sarangnya untuk kedua kali. Artinya begini, begitu sarangnya jadi, lalu betinanya bertelur. Oh ya, sebelum saya lupa, Tuhan Yesus mengajarkan itu bagus sekali. Kenapa Tuhan Yesus sering mengatakan kita belajar dari binatang? Betul tidak? Nah, itu yang saya mau pakai supaya saudara tidak tersinggung. Kalau Tuhan Yesus berkata belajarlah kepada binatang ini, binatang itu, Perjanjian Lama begitu banyak menuliskan tentang contoh-contoh binatang itu, berarti siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih bodoh? Apa jawabannya? Loh, ayo jawab. Pasti binatang, karena kita suruh belajar dari mereka. Nah, dengar ini ya, yang belum menikah dengar baik-baik. Tuhan Yesus berkata belajar dari burung. Nah, dengar ya, satu kehebatan burung masa dalam hal ini. Tidak ada burung yang sebelum buat sarangnya dia berani kawin. Loh, betul tidak? Itu luar biasa. Maka itu yang genteng satu aja belum bisa beli minta kawin. Malu kamu sama burung. Loh, betul tidak? Itu hebat, saudara. Jadi mereka nggak akan kawin sebelum ada rumah. Dan itu prinsip kitab Kejadian. Walaupun tidak harus rumah permanen, rumah sendiri, nggak apa-apa. Walaupun masih cuma nyewa satu kamar saja. Asal saudara mau menikah, pikirkan tempat tinggal dulu. Jadi nggak harus beli ya, nggak harus, pokoknya ada tempat. Nah, yang hebatnya begini. Begitu anaknya selesai, sudah bisa terbang, sarangnya ditinggal, nggak akan dipakai lagi. Saya tanya kepada saudara, kalau saudara kenal orang yang paling kaya se-Indonesia, entah sebut siapa saja, mungkin nggak ada orang kaya itu konglomerat seperti burung itu. Menikah, buat rumah, istri melahirkan, anak di rumah dibuang. Ayo jujur. Loh, ada tidak? Jadi siapa lebih kaya? Burung. Suka buang-buang rumah. Itu yang luar biasa. Nah, ada banyak hal. Nah, apa yang kita mau pelajari hari ini, saudara? Dari binatang ini. Ternyata satu. Binatang itu tidak punya memori. Pasti saudara nggak pernah mikir itu. Binatang itu nggak pernah punya memori. Mereka punya kepandaian, keahlian untuk tahu arah angin, untuk tahu arah barat, timur, utara. Mereka bisa membaca cuaca. Mereka tahu alam ini, mereka kenali betul-betul. Tapi mereka nggak punya memori, nggak punya simpanan untuk data masa lalu apa, nggak ada. Dan kita punya itu yang Tuhan ciptakan. Kita nggak cuma punya pikiran, kita nggak hanya punya intelektual, tapi kita ini punya memori. Nah, sebetulnya kalau memori ini dipakai secara jujur, saya berkata dulu secara jujur, bukan secara maksimal. Kalau memori dipakai secara maksimal saja tapi tidak jujur, orang itu pasti jadi jahat walaupun dia pandai. Setuju saya ngomong ini? Maka itu dipakai dengan jujur. Kita nggak pernah binatang itu, misalnya gini, dia terbang kalau dia burung, atau apa, anjing lari atau kuda, keliru-keliru terus balik. Nggak ada mereka begitu. Mereka itu arahnya cuma satu dalam hidup. Karena mereka nggak punya memori. Nah, sebetulnya kalau memori ini dipakai dengan jujur, lalu dipakai secara maksimal, maka kita akan lebih hebat dari mereka. Jadi yang menghambat semua kemajuan kita, menghambat pencapaian-pencapaian kita dalam tujuan hidup, dalam karier pekerjaan, dalam bisnis, dalam hal apa saja, itu karena memori kita terlalu banyak hal yang salah yang kita pakai. Saya harap saudara mengerti kata-kata ini.
Sebelum ada istilah komputer, maka kita dulu nggak kenal kata memori dengan baik, tapi sekarang kita sudah mengerti. Nah, memori kita di komputer saudara kekuatannya berapa? Dari mega jadi giga, giga sekarang sudah tera, saya nggak tahu harga keluar apa lagi nanti. Luar biasa, makin kecil komputer itu, makin hebat kapasitasnya. Saudara percaya nggak? Memori kita itu nggak tahu berapa tera lagi kalau dipakai betul-betul kekuatannya itu. Nah, binatang nggak punya itu. Nah, sekarang masalahnya apa yang kita simpan di memori kita ini? Apa yang kita simpan? Kalau saudara punya handphone, saudara punya berapa giga? Seorang iPhone sudah sampai 64 giga. Misalnya saya pakai contoh iPhone saja. Kalau isinya yang enggak, makan di situ di foto cepret. Nanti katanya apa, cepret foto. Lo kok tertawa kenapa? Ya enggak. Nanti ada orang meler di foto cepret gitu. Ya enggak disimpan di memorinya. Akhirnya handphone saudara yang kapasitasnya begitu gede pun tidak bisa menolong saudara untuk beraktivitas lebih baik, karena yang kamu simpan yang enggak. Nangkep maksud ini saudara? Nah, ayo kita baca satu ayat yang saya tunjukkan. Yesaya pernah mengatakan ini. Pasal 65 ayat 22. Yesaya pasal 65 ayat 22. Yesaya 65 ayat 22. Saya tidak ambil seluruh ayat ini, tapi satu kalimat. Yesaya 65 22. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain melakukan buahnya. Yang saya mau uraikan ini. Sebab umur umatku akan apa? Sepanjang umur pohon. Saya akan ambil kata ini saja. Sebelum saya bertemu dengan profesor, siapa ya, pemilik Sanbe Pharma. Dia profesor emeritus dari UI, dari ITB. Dia seorang biologis, ya, lulusan zaman Belanda dulu. Waktu itu saya diundang dan untuk bertemu, jadi bukan acara Kristen, bertemu dengan dokter-dokter pensiunan. Nah, yang undang saya itu pensiunan dokter giginya Garuda. Selama 40 tahun dokter gigi lupa sekarang namanya saya. Nah, saya diundang. Saya tuh terus terang keder. Wah, kalau saya ini ketemu pensiunan itu sudah 70-an, 80-an, ternyata betul. Wah, waktu ketemu tuh sepuh-sepuh mereka itu. Tapi karena orang-orang pandai, dokter-dokter semua itu. Nah, tema yang dikasih kepada saya waktu itu bicara soal apa arti hidup setelah pensiun. Terus saya pakai ayat ini. Karena saya itu bukan pertemuan Kristen, jadi saya bicara ya apa adanya. Tanpa saya mengerti. Begitu selesai. Terus profesor emeritus ini, pemilik Sanbe itu datangi saya. Ya, dia pakai istilah zaman Belanda dulu manggil do, artinya domini do. Tahu nggak yang domini katakan tadi? Iya. Enggak, tapi maksudnya begini. Dia terangkan sebuah prinsip biologi yang saya dapat berkat luar biasa. Saudara dengar. Di alam semesta ini, semua kehidupan itu punya batas umur. Ya, semua kehidupan, binatang punya batas umur. Manusia punya batas umur, ngerti tidak? Lewat dari itu akan susah. Tapi profesor ini berkata, yang tidak punya batas umur itu cuma pohon. Artinya begini, pohon itu kalau nggak ditebang, dia nggak akan mati. Pohon itu dalam ilmu biologi disebutkan satu-satunya kehidupan yang tidak ada umurnya. Maka itu kita sering menemukan pohon sekian ribu tahun di dunia ini. Nah, ketika profesor ini mengatakan itu, saya ingat waktu kita belajar biologi. Karena ingat nama kambium, lingkaran tahun. Ya, saudara, sejak hari itu saya terus merenungkan memori saya ini. Ternyata yang dimaksud Tuhan dengan firman ini, umur umatku akan sepanjang umur pohon,
itu punya dua arti. Satu, memang sejak awal dia ciptakan kita, kita ini tidak pernah ditetapkan untuk mati. Betul tidak? Tapi karena dosa kita bisa mati. Yang kedua, sebagaimana pohon punya kambium, punya lingkaran tahun, begitu pula kita. Kalau saudara belajar psikologi akan tahu bahwa dari umur 0 kita lahir. Lingkaran tahun pertama kita, setahun pertama hidup kita, bagaimana hubungan orang tua kita, harmonis atau tidak? Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh kekerasan, kambiumnya penuh dengan masalah. Tahun kedua terjadi apa? Tahun ketiga terjadi apa? Itu semua tersimpan di memori, saudara. Nah, ini yang gak dimiliki oleh binatang. Saya belajar betul tentang konsep ini. Seandainya semua kita manusia itu bisa menjaga kambium hidup kita dari umur 0. Orang tua itu dijaga baik-baik, jangan ada kejahatan, jangan ada kekerasan. Wow, saudara, itu anak jeniusnya luar biasa. Binatang saja nggak punya memori, tapi bisa sehebat itu. Seharusnya manusia lebih daripada itu. Ini yang kita harus tahu. Tolong rekan-rekan kita yang selalu mengeluh, kenapa karirku nggak menanjak? Aku ini lebih lama di sini daripada dia. Kenapa dia bisa begitu melejit, aku tidak? Kalau ada orang ngomong begitu, ajak duduk baik-baik. Bongkar memori masa lalunya, apa yang tersimpan. Sekarang bayangkan, ini ringkasnya saja ya. Seorang yang sangat sering disakiti oleh orang tuanya waktu masih kecil. Begitu dia pacaran 6 kali disakiti juga, misalnya begitu sambil jelek. Bagaimana dia bisa berkarir dengan baik kalau memorinya penuh dengan sakit hati dan kekecewaan? Dan saudara perhatikan, orang yang disakiti, ilmu jiwa mengatakan 90 sekian persen dia pasti akan nyakiti orang lain. Nah, ini masalah. Orang seperti itu beranggapan semua orang di sekitar dia ini sumber masalah. Betul tidak? Padahal sumber masalahnya di dia sendiri. Cuma dia tidak tahu. Terus orang seperti itu cenderung menyalahkan orang lain. Dia nggak pernah tahu kalau sumbernya ada di dia. Sehingga ketika pimpinan melihat teman yang satu baru masuk itu cepat sekali, dia makin sakit hati. Wah, ini pimpinannya pilih kasih. Kenapa nggak lihat aku? Aku sekian tahun di sini. Alkitab ini buku ilmu jiwa yang luar biasa. Hebat sekali. Maka itu ketika para ahli ingin mengetahui di tahun sekian ada apa di daerah itu, mereka akan cari pohon yang dianggap paling tua di daerah itu. Dan itu bisa dihitung. Seandainya setelah dihitung ada 700 sekian banyak lingkaran kambium, maka mereka percaya berarti pohon sudah 700 sekian tahun umurnya. Nah, dari setiap kambium itu akan mereka periksa setiap lingkaran itu. Mereka bisa tahu, oh di tahun 500 sekian yang lalu ada musim kering yang panjang di daerah ini. Kenapa? Karena kambiumnya tipis. Mereka pun bisa tahu di tahun berapa ada kebakaran hutan di situ. Karena waktu hutan kebakar, kalau pohon ini tidak mati, maka kambium di tahun itu akan penuh dengan CO2. Masih terekam di kambium itu. Oh, ini musim hujannya cukup panjang, kambiumnya lebar sekali. Suami istri yang sering bertengkar, kok nggak enak kedengarannya, tapi banyak toh. Suami istri yang sering bertengkar, pasti mereka dua memorinya merekam hal-hal yang salah. Termasuk orang yang curigaan terus. Bayangkan kalau dalam satu keluarga ada salah satu dari mereka curiga terus, telepon diikuti, ngomong sama siapa itu, begitu tidak SMS itu siapa itu. Nah, capek punya suami atau istri kayak dia.
Nanti di WC lama nggak keluar-keluar, diketok lama di situ. Loh. Ngerti contoh ini? Saudara, ini yang nggak dimiliki binatang. Hanya manusia yang punya memori itu. Saya nggak ada waktu. Ya, saudara catat. Cari di Google nama Nolte, N-O-L-T-E. Begitu klik Nolte, pasti keluar Dorothy. Saya nggak tahu dia Ustaz pernah cetak bukunya Dorothy Nolte tidak? Cetak itu buku loh, ada ya. Itu buku luar biasa. Dorothy Nolte baru meninggal karena 3 tahun yang lalu. Dalam usia 91 tahun. Dia menemukan teori dari Alkitab dia temukan. Judulnya teori yang terkenal, Children Learn What They Live. Anak-anak itu belajar dari kehidupan. Nah, dia punya poin-poin yang terkenal. Negara Islam, negara komunis pun percayakan teori itu. Saya persingkat saja. Nolte, N-O-L-T-E. Okay? Seorang anak yang dibesarkan dalam satu keluarga yang penuh keharmonisan, maka anak itu akan jadi anak yang ramah di luar rumah. Seorang anak yang bertumbuh dengan penghargaan. Kalau dia buang sampah, ibu bapak berkata, aduh anak bapak pintar sekali, diberi apresiasi. Maka anak itu akan menghargai orang lain. Dan banyak saya nggak hafal semua. Tapi anak yang bertumbuh dalam kekerasan, pukulan, bentakan, maka anak itu akan jadi anak bermasalah di luar. Kalau anak-anak itu ke sekolah minggu, ke teman-teman, suka pukul, jorokan temannya, wah ganggu terus. Karena apa? Dia melampiaskan itu di luar rumah. Di dalam rumah dia dapat tekan. Maka itu mengapa berapa puluh tahun terakhir ini semua karyawan di perusahaan manapun ada psikotes. Sebetulnya itu untuk meneliti kambium masa lalu. Sampai hari ini seandainya baik para pimpinan di masing-masing divisi di perusahaan ini maupun diri saudara sendiri. Jadi saudara pimpinan menemukan ini anak buah satu ini bermasalah. Saya inginkan pimpinan jangan memecat dia dulu sebelum saudara melayani karyawan itu dengan melihat memori masa lalunya. Dari kecil coba diteliti lagi. Nah, Alkitab mengajar itu. Saya beri contoh lainnya, ini bukti Markus 1. Karena waktu ini saudara, Markus pasal 1. Kita akan melihat. Maka itu saya katakan Alkitab ini buku psikologi yang hebat sekali. Ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang siapa? Yesus Kristus, anak Tuhan itu. Jelas Markus menuliskan bahwa ini permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Tapi lihat ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Yahweh, luruskanlah jalan baginya. Seterusnya saya nggak usah baca. Maaf, bagi yang bukan Kristen, saudara nggak perlu untuk menjawab. Ya, siapa yang dimaksud oleh Markus di ayat 2, ayat 3, ayat 4? Yohanes Pembaptis. Nah, Februari 78 saya mendapat pewahyuan ayat ini. Waktu saya sedang duduk bersama-sama dengan Ibu Esther Caroline, kami membahas masalah-masalah kejiwaan dari banyak orang yang kami layani. Ternyata ayat ini muncul. Saya masih ingat betul reaksi pertama Ibu Esther Caroline waktu itu, dia terkejut. Walaupun umur saya jauh lebih muda, tapi dia tetap manggil saya Koden sampai saya nggak enak. Bilang, Koden ini rahasia luar biasa. Jadi begini saudara, Yohanes Pembaptis itu pelayanan kejiwaan yang luar biasa. Saya nggak ada waktu, nanti saudara lari ke Yesaya pasal 40. Karena ini nubuatan Yesaya. Di pasal 40 ayat 1 sampai 5. Itulah literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia di dalam psikologi. Artinya begini, siapa masih ingat? Berapa karakter dasar yang dimiliki oleh semua manusia di dunia yang sampai hari ini seluruh dunia mempercayai? Berapa karakter dasar? Tangan saya sudah begini kok nggak jawab, iki piro?
Lah saya ngapain gini-gini nih kalau saudara enggak. Lah yang 4 jawab ngono lho. Wis negene papat kok mikir meneh. Mengapa dunia mempercayai bahwa karakter dasar manusia itu ada 4? Apa saja? Sanguin, kolerik, melankolis, pragmatis. Saudara tahu literatur tertua itu di Yesaya 40 ayat 4. Ingat ketika Yesaya bernubuat, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Tanah yang berbukit-bukit diratakan, tanah yang berlembah bergunung ditimbun, tanah yang berlekuk-lekuk diluruskan. Nah, uraikan 4 itu ternyata munculnya 4 karakter dasar manusia. Artinya begini, ternyata Injil Tuhan Yesus tidak akan bisa diterima orang yang kambiumnya rusak, yang memorinya kacau, yang 4 dasar karakternya itu belum dibolehkan. Jadi sebelum Injil Yesus sampai, maka gereja harus menyelesaikan masalah batin orang itu dulu. Harus sembuh dulu. Saya sudah menggunakan sejak tahun 78 yang lalu. Maka itu cara saya melayani sangat berbeda dengan banyak pendeta yang ada. Kenapa saya bisa menerima model orang sebau apa, sekurang ajar apa? Maka itu sampai di antara teman-teman pendeta mereka menjuluki saya, Koden itu unik. Koleksinya bukan perangko kuno, bukan gantungan kunci, bukan apa. Koleksi saya itu orang rusak. Makin saya dengar orang itu rusaknya seperti itu, saya makin sayang untuk dekati dia. Karena saya mau buktikan hebatnya firman ini. Kamu tidak salah, orang tuamu yang salah, karena mendidik kamu dengan cara yang salah. Saudara dengarkan. Nah, saya ambil contoh lagi, jam berapa? Bentar lagi selesai. Kriminologi internasional. Jadi artinya apa itu? Apa itu? Kriminologi internasional itu apa? Cepetan. Iya, jadi ilmu kriminal yang internasional. Nah, semalam selesai dari kebaktian, saya dikeroyok oleh 8 pendeta muda. Pertanyaannya sama, Bapak kuliah teologi di mana? Nah, ini jawaban susah seperti itu. Karena mereka belum pernah dengar ada pendeta ngajar seperti itu. Saya bilang, aduh, ini jawaban susah karena kalian lulusan teologi semua. Saya itu nggak pernah sekolah teologi. Masa? Yang satu nyeletuk Margasihite. Karena ketika saya mendengar Bapak ini, saya ingin sekolah-sekolahnya Bapak. Nah, nggak ada sekolahnya. Bahkan saya menentang sekolah-sekolah teologi untuk segera ditutup semuanya. Nah, di offset siap-siap jangan terbitkan buku teologi lagi, nggak laku sebentar lagi. Kenapa? Dengarkan, saya berkata begini kepada 8 orang itu. Yang ada kata logi itu adalah psikologi, geologi, biologi, antropologi, dan logi-logi yang lain. Theo, yang artinya causa prima, yang adalah Tuhan, tidak mungkin dilogikakan. Jadi teologi itu sudah sebuah kata yang 1.000.000% salah. Maka itu yang mau sekolah Alkitab berhenti. Batalkan semuanya. Itu tidak Alkitabiah. Kaget mereka. Lo serius sudah telah. Logi itu nggak bisa untuk Theo. Betul tidak? Bagaimana Tuhan dilogikakan? Tahu kekuatan otak kita? 4 menit oksigen tidak masuk, ini otak langsung cair, sudah. Nah, nasi saja masih lebih kuat daripada otak. Betul nggak? Siapa pernah ngitung dari nasi matang sampai jadi mambu basi itu berapa jam? 2 hari aja kalau kita jaga baik dia masih belum basi. Otak ini 4 menit nggak masuk oksigen mati. Maka itu kalau orang tenggelam kurang 4 menit mesti ditolong. Lewat itu sudah cair dia. Apa yang kita mau sombongkan dengan logika kita? Bukan cuma sak kepel artinya. Karena logika itu yang otak itu yang paling berfungsi, bukan yang gede di depan sini, yang di belakang sini cuma sekepelan ini.
mau memasukkan satu pribadi yang tak terbatas dan absolut itu, gobloknya yang mikir sudah gitu saja. Betul tidak? Mana bisa? Kaget 8 hamba Tuhan itu. Oh ya betul maknya. Saya mungkin satu-satu pendeta di Indonesia yang punya ide tutup semua sekolah teologi. Habis merusak betul saudara teologi itu. Begitu orang jadi teolog, yang lahir pasti doktrin. Dan begitu dok pasti nyalakan yang lain. Itu sudah pasti. Nah, kriminologi internasional itu sama. Setiap penjahat yang ketangkap, saudara perhatikan. Di negara mana saja, saya banyak baca buku, saya juga sering keliling banyak negara, saya selalu memperhatikan kejahatan. Karena ini hukum kriminal internasional. Setiap pelaku kejahatan ketangkap, maka penyelidikan pertama itu bukan siapa yang kamu jahati, bukan. Siapa bisa jawab? Cari orang tuanya mana. Betul? Kasus Murianto, siapa ini yang bunuh berantai dengan Jok? Murianto terakhir ya. Murianto. Iya. Itu langsung dicari. Di mana asal usul orang tuanya ini? Ingat pembunuhan satu keluarga di Denpasar sebelum itu orang Wonosobo. Itu bunuh Wonosobo. Aduh terlalu banyak mikir, lupa. Dicari. Oh dari sana. Cari orang tuanya. Lihat kasus Rian yang Jombang. Dicari mana orang tuanya. Dan saudara lihat hasil penyelidikan polisi. Semua adalah anak yang dianiaya dari kecil. Maka itu punya rasa sadis. Penampilan tidak menampakkan yang di dalam. Siapa kira seorang Rian yang kelihatan inosen tidak berdosa ternyata jadi pembunuh sadis. Karena dari kecil dia menyimpan dendam. Nggak bisa melampiaskan pada bapaknya. Yaitu besar munculnya ke orang lain. Ini yang saya temukan di Alkitab. Mengapa Tuhan Yesus begitu gampang kumpul orang berdosa? Agamalah yang suka menghakimi orang berdosa. Lihat kalau ada pengadilan-pengadilan, masalah-masalah tertentu, siapa yang demo di depan pengadilan itu? Orang-orang beragama. Persis seperti ahli-ahli Taurat zaman dulu. Orang-orang Farisi zaman dulu. Hukum dia, hancurkan dia. Maka itu jangan beragama Kristen. Agama itu jahat. Lu serius? Saya punya bukti banyak agama itu jahat. Lihat sampai hari ini orang membunuh atas nama agama begitu banyak. Lihat sampai hari ini perang yang gak pernah selesai berabad-abad, perang agama. Dan itulah teolog yang menyebabkan. Karena doktrinnya itu tadi. Mengapa Yesus bisa menerima Thomas yang sulit percaya? Mengapa Yesus bisa menerima Yudas yang mata duitan dan pengkhianat? Mengapa Yesus bisa menerima Petrus yang mulut besar? Karena Yesus melihat latar belakang orang, bukan yang saat ini. Dan itu yang mau ditolong. Maka itu gereja yang benar. Bukan berapa gedungnya, berapa besar gedungnya. Bukan berapa banyak anggota gerejanya. Menurut Yesus hidup, gereja yang benar adalah gereja di mana pelacur, perampok, pengedar, preman berani masuk ke situ tanpa takut diadili. Katakan amin. Maka itu jangan suka pasang telunjuk pada orang lain. Lihat masa lalunya dan tolonglah orang itu. Periksa kambium hidupnya. Kalau semua kita beres memori masa lalunya, kita jadi orang hebat, bisa maksimal itu. Dan kalau kita bisa maksimalkan memori kita, bisa hebat. Andi offset sudah nggak seperti ini lagi. Sudah punya gedung tingkat 40 di Jogja. Nggak amin. Bosnya kok nggak amin juga. Ayo maksimalkan kapasitas kita. Setuju? Ya harus, kalau nggak ya rugimu sendiri nggak dimaksimalkan. Sama seperti banyak orang bisa beli handphone sampai 64 giga cuma dipakai SMS telepon rugi. Kapasitas hidup kita ini nggak tahu berapa tera, saudara. Cuma saya nyimpen yang enggak tadi. Ayat terakhir Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18. Jadi kitab Yesaya ini di samping sebagai satu-satunya kitab yang paling lengkap dalam menubuatkan Yesus Tuhan kita dari kandungan sampai dia
Lahir, pelayanan, menderita, mati, dikuburkan, dibangkitkan, naik ke surga, sampai datang lagi. Itu kitab Yesaya yang menuliskan. Dan ternyata di antara 66 kitab dalam kitab ini, hanya kitab Yesaya bicara tentang ilmu jiwa paling banyak. Maka itu kalau saya baca kitab Yesaya, saya menarik. Jadi sampai hari ini di antara 66 kitab, yang lebih banyak saya baca kitab Yesaya. Karena di dalamnya ada masalah psikologi yang dalam sekali. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Nah, kepada binatang, Yahweh Tuhan tidak bisa berfirman seperti ini, sebab binatang gak punya memori masa lalu. Itu bedanya. Yang kedua, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Mengapa Yahweh menggunakan dua kata kerja waktu yang berbeda? Dahulu dan purbakala. Ternyata beda. Purbakala itu waktu yang tidak pernah bisa dihitung. Nah, itulah waktu masa kita dalam kandungan. Ternyata, saudara, ini bedanya manusia dengan binatang juga. Bayi binatang tidak pernah merekam waktu mereka masih dalam telur atau dalam kandungan. Kalau bayi manusia merekam semua, walaupun dalam kandungan. Nah, di sini saya menemukan Januari 78 itu awalnya saya menemukan kebenaran ini. Ayo saya tanya dikit pada saudara. Menurut saudara, karakter bapak ibu nurun ke anak atau tidak? Nah, jawabannya pasti salah. Nah, kaget bukan? Januari 78 saya buat gempar para papa psikolog. Sampai saya ketemu dengan mahasiswa dari IPB, dari ITB, atau dari TRIT di daerah Puncak, Cipanas. Saya bahas masalah ini, mereka kaget. Ayo saya mau buktikan. Maka itu kata genetika itu ada di ayat ini, saudara. Kalau saudara betul berpendapat keturunan, karakter itu menurun, saya tanya, yang punya dua saudara agak sulit, yang lebih dari 2, 3, 4 seterusnya. Dari bapak yang satu, ibu yang satu, sifatnya sama nggak 4 anak ini? Nah, berarti nggak nurun dong. Kalau karakter orang tua nurun ke anak, sama semua? Tidak. Rahasianya di mana? Tanya orang tua saudara atau sudah punya anak lebih dari 2 ya. Faktor terbesar karakter anak itu, saya ngerti bahasa Jawa, tumus. Ibu mengandung, mengalami apa saja dia tumus ke bayi. Tahu tumusnya? Apa itu? Bukan nurut ya, serap. Jadi begini, kalau anak pertama dalam kandungan, ya itu disayang. Buat keluarga ini anak pertama, buat kakek nenek dari pihak bapak ibu juga anak pertama, cucu pertama. Bayangkan ini istri, anak dan menantu ini dimanja luar biasa. Percayalah kalau dia lahirkan anaknya itu sanguin berat, rame, cerewet, ceria begitu. Tapi hamil anak kedua, bapak yang sama, ibu yang sama, suami selingkuh, mertua menuduh, dia sendiri pendarahan, lengkap bukan penderitaannya. Lahirlah anak yang melankolis dari bapak yang sama, ibu yang sama. Saya percepatnya. Maka itu orang tua, kenapa Alkitab berkata waktu hamil jaga dirimu? Karena ini tumus. Itu 80% karakter manusia memorinya terisi waktu 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Itu hal-hal dari zaman purbakala. Kenapa saya di antara semua pelayanan, saya paling rajin pelayanan ke penjara, saudara. Saya kalau pelayanan ke penjara nggak cuma khotbah, saya mau nolong mereka. Saya selalu berkata pada mereka, kamu jadi penjahat bukan salah kamu, salah kami orang tua. Karena ini yang mencetak. Tolong mereka masalah kejiwaan. Buang semua yang dahulu dan yang purbakala. Hapuskan. Itu yang penting dalam hidup ini. Oke, minta Roh Kudus untuk melanjutkan supaya lebih dalam lagi kita bongkar lagi. Oke, Tuhan memberkati saudara semuanya. Saya mau beri pertanyaan begini kepada saudara. Secara fakta, menghadapi manusia dengan menghadapi binatang itu mana lebih gampang? Jangan tersinggung dulu ya saya ngomongin. Ayo, secara fakta menghadapi orang dengan menghadapi binatang itu mana lebih gampang? Ayo jawab, gak usah ragu-ragu. Wih, pintar semua kalau begitu. Iya, binatang yang gampang juga dihadapi singa tuh. Berapa kali kita melihat itu. Oke, yang kedua, menurut saudara, manusia dengan binatang, mana yang hidupnya itu lebih sehat? Ayo. Oke, kalau saudara belum bisa jawab, saya ajak saudara berpikir begini.
Sampai hari ini kita tidak pernah melihat ada binatang itu makan itu mesti dicuci dulu, direbus dulu, dan nggak ada yang mencret. Kita ini makan hati-hati mencret juga. Oke? Mereka kehujanan, kepanasan, nggak punya atap, nggak punya selimut, nggak pernah masuk angin. Kita ini punya rumah, punya atap, punya jaket, masih masuk angin juga.